Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sudarmini dengan NIM 2211041047, Prodi PG PAUD, jurusan Dharma Acarya, kelas 7C. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Mediastik Angka terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Silayukti Sambirenteng. Di bab 1 di sini terdapat ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang masalah, berdasarkan observasi awal di TK Silayukti Sambirenteng, fenomena seperti ini juga terlihat, di mana sebagian besar anak-anak menunjukkan keterbatasan dalam berpikir secara kognitif, sehingga mendapatkan hasil bahwa perkembangan kognitif anak-anak di TK tersebut masih kurang. Hal ini terlihat dari minimnya kemampuan anak berpikir dengan kognitif, seperti belum bisa mengenal angka, serta kurangnya pengetahuan tentang angka-angka dalam matematika. Selain itu, anak-anak lebih sering mengikuti arahan guru secara langsung tanpa banyak kesempatan untuk eksplorasi atau menciptakan karya mereka sendiri. Sebagai solusi, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan menarik. Salah satu adalah dengan menerapkan media stick angka, merupakan media pembelajaran sederhana berbasis permainan yang menggunakan stik es krim atau potongan kayu sebagai alat bantu untuk mengenalkan konsep angka dan berhitung pada anak usia dini. Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat dalam rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh media stick angka terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Silayukti Sambirenteng. Tujuannya menambah wawasan serta pengetahuan dari penerapan media stick angka terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. Manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, memberi sumbangan pemikiran terhadap kemampuan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang menggunakan media stick angka terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. Manfaat praktisnya di sini di sekolah dan guru, juga peserta didik, dan Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, dan dalam penelitian lainnya juga. Di bab 2 terdapat kajian teori, kajian pustaka, konsep, teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam kajian pustaka terdapat Ihsaniyah 2025, menggunakan stik inteligensi dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun di RA Ihsaniyah. Juliana dan Hasisah 2023, pengaruh media stigma atau matematika terhadap kemampuan matematika awal anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Bina Karya Kabupaten Pasaman Barat. Maulidian et al. 2024,
strategi bermain stik angka dalam meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak usia 5-6 tahun. Pramesti dan Dewi 2022. Efektivitas penggunaan media stik pouch atau kantong stik sebagai media pengembangan kemampuan kognitif, mengenal konsep bilangan 1-10 anak usia dini. Dan yang terakhir ada Pramesti dan Dewi 2022. Peningkatan kemampuan kognitif mengenal lambang bilangan 1-10 pada anak usia 5-6 tahun. Menggunakan permainan kantong Upin Ipin di TK Dharma Wanita 1, Toko Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Terdapat konsep. Di sini ada media stik angka dan perkembangan kognitif anak. Dalam media stik angka merupakan media pembelajaran berbasis permainan yang terdiri dari stik atau tongkat kayu dengan gambar objek sesuai lambang bilangan tertentu untuk anak usia dini. Media ini digunakan untuk mengenal konsep berhitung permulaan, seperti menyebutkan urutan bilangan, mengenal lambang angka 1-10, dan menghubungkan angka dengan jumlahnya. Perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak merupakan proses pengembangan kemampuan mental yang melibatkan berpikir, memahami, mengeksplorasi, dan memecahkan masalah sejak lahir. Proses ini mencakup perolehan pengetahuan dari pengalaman lingkungan, interaksi sosial, dan pematangan biologis. Teori. Di sini terdapat teori belajar humanistik. Dikemukakan oleh Carl Rogers. Setiap anak memiliki potensi bahwa untuk menjadi pribadi yang kreatif, asalkan mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, penuh kasih sayang, dan bebas dari penilaian. Roger menekankan bahwa kreativitas anak akan berkembang dengan baik jika mereka merasa diterima, aman, dan diberikan kebebasan untuk berekspresi. Teori perkembangan kognitif dikemukakan oleh Jean Piaget. Anak usia 2-7 tahun berada pada tahap praoperasional, yaitu masa ketika anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik, bahasa, dan imajinasi. Namun, masih berpikir secara sederhana dan belum logis. Anak-anak pada tahap ini cenderung melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, egosentris, menilai berdasarkan apa yang mereka lihat, dan percaya bahwa benda-benda di sekitarnya bisa hidup seperti manusia atau animisme. Terdapat kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ada permasalahan di lapangan. Anak-anak menunjukkan keterbatasan dalam berpikir secara kognitif. Dan yang kedua, perkembangan kognitif anak-anak di TK Silayukti Sambirenteng masih kurang. Dan yang terakhir, anak-anak lebih sering mengikuti arahan guru secara langsung
tanpa banyak kesempatan untuk eksplorasi ataupun menciptakan karya mereka sendiri. Di sini harus ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terdapat di kelas eksperimen ada post-test, pembelajaran menggunakan media stik angka, dan mengembangkan kognitif anak. Dalam kelas kontrol terdapat post-test, pembelajaran tanpa menggunakan media stik angka, dan perkembangan kognitif anak. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HA, terdapat pengaruh kegiatan meditasi, visualisasi, imajinatif terhadap kemampuan konsentrasi anak kelompok B di TK Hardika Jaya. HO, tidak terdapat pengaruh kegiatan meditasi, visualisasi, imajinatif terhadap kemampuan konsentrasi anak kelompok B. Dan dalam bab 3 terdapat metode penelitian. Di sini jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen, dan yang terakhir, teknik analisis data. Dalam jenis penelitian terdapat ada jenis penelitian eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimen. Pendekatan penelitian di sini kuantitatif. Lokasi dan waktu penelitian saya lakukan di TK Silayukti Samirenteng. Rentang waktu penelitian saat semester kedua atau ajaran genap di tahun ajaran 2025 sampai 2026. Populasi penelitian dan sampel. Di sini ada populasi penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek dan subjek yang menjadi sasaran peneliti dan sampel akan diambil dari populasi ini. Populasi dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B di TK Silayukti Samirenteng. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok B1 dan kelompok B2. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdapat variabel bebas atau independen. Merupakan variabel bebas dalam penelitian ini adalah media stik angka. Variabel terikat atau dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan kognitif anak. Jadi, definisi operasional variabel terdapat 1. Media stik angka. 2. Kemampuan kognitif anak.
Rancangan penelitian terdapat ada kelas, treatment, dan post-test. Dalam kelas itu ada B1 dan B2, di treatment ada X, post-testnya ada 01 dan 02. Berdasarkan rancangan penelitian di atas, kelompok 1 atau E adalah kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan menggunakan media stik angka atau X. Setelah diberikan perlakuan kelompok eksperimen, di observasi akhir atau 01, kelompok 2 K adalah kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, sehingga proses pembelajaran tetap dilaksanakan di dalam kelas tanpa menggunakan media stik angka atau X. Kemudian, kelompok kontrol di observasi akhir atau 02. Hasil observasi kedua, kelompok dianalisis untuk mengetahui pengaruh media stik angka terhadap perkembangan kognitif anak. Prosedur penelitian terdapat 1. Tahap persiapan, dan yang kedua ada tahap pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir tahap akhir penelitian. Di sini ada teknik pengumpulan data, terus ada tes kinerja atau perform test atau rubrik. Dan jangan lupa ada dokumentasi juga, instrumen penelitian, dan yang terakhir lembar instrumen penelitian. Di uji coba instrumen penelitian, di sini terdapat uji validitas. Dalam penelitian ini, teknik yang akan digunakan untuk uji validitas yaitu uji validitas isi dengan teknik tabulasi silang 2x2 dengan rumus Gregory. Di teknik analisis data terdapat uji normalitas, ada uji homogenitas, dan uji hipotesis. Di uji normalitas terdapat uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Di uji homogenitas adalah uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data yang diambil berasal dari varian yang homogen atau tidak. Dan di uji hipotesis, uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen yang melakukan dua perlakuan yang berbeda, yang dipergunakan rumus independent sample t-test. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak baik dan perkataan saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan dan saya mohon bimbingannya dari ibu dosen. Karena masih banyak kekurangan yang saya buat. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.